Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan saya Hadi Saputra di channel Lumalila Riset. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tip tentang bagaimana agar skripsi kita cepat selesai atau tesis kita cepat selesai. Pada dasarnya membuat skripsi itu rentang waktu yang normal itu berkisar 4 bulan sampai 6 bulan. Itu rentang waktu yang normal. Kalau ada yang bilang 1 bulan selesai, 2 minggu selesai, itu bohong. Kecuali ada yang beli, langsung dijadiin langsung tesis, skripsinya langsung jadi, mungkin bisa. Tapi kan nggak mungkin itu terjadi. Membuat skripsi ataupun tesis itu kisaran waktunya adalah 4 bulan sampai 6 bulan. Waktu normal. Karena mengapa? Kalau kita lihat waktu penelitian aja kita 1 bulan, itu baru waktu penelitian. Bagaimana dengan waktu membuat proposal? Bagaimana dengan waktu bimbingan? Baik bimbingan proposal, bimbingan tesis, belum mengatur jadwal ujian. Jadi kalau ada yang bilang 1 bulan selesai, itu bohong. Nah, saya akan berbagi tips bagaimana agar kita membuat skripsi kita ini cepat selesai dan tepat waktu. Pertama, dari diri kita dulu. Kita tanamkan dari diri kita itu sebuah komitmen, tekad yang bulat bahwa kita harus selesaikan skripsi ini dalam sekian bulan. Nah, untuk itu pertama kita harus berkomitmen dan tidak mudah menyerah, karena membuat skripsi, membuat tesis, macam-macam halangan dan rintangan yang akan kita temui. Tidak ada yang mulu-mulu saja, itu tidak ada, pasti ada saja, walaupun kecil hal itu hambatan-hambatannya. Nah, itu dari tips secara umum. Tapi dari tips skripsinya bagaimana? Kita mulai dari pengajuan judul yang harus kita perhatikan. Judul kita harus merujuk dari jurnal-jurnal yang nasional atau internasional. Jadi dari beberapa jurnal itu kita bisa menciptakan sebuah judul baru. Penggabungan beberapa jurnal, kita buatlah judul baru. Setelah itu kita memahami masalah di lapangan. Kalau masalahnya harus jelas, mencari data harus jelas. Nah, setelah data jelas, masalah jelas, barulah kita menulis. Nah, menulis proposal ini kalau waktu standar aja, ya kita anggap buat konsep 1 minggu. 1 minggu kita menulis proposal. Nah, setelah proposal jadi, itu Anda tidak perlu membuat proposal, tidak perlu untuk pertama itu tidak perlu harus perfect langsung. Buatlah proposal dengan ada masalahnya, metodenya, teorinya ada. Setelah itu bab 3 metodenya ada jelas, populasinya siapa sudah jelas, Anda harus konsultasi dengan pembimbing. Ini kalau bimbingan sebenarnya pada dasarnya 2 atau 3 kali bimbingan itu cukup. 1 kali kita memperkenalkan proposal kita, melihatkan konsep proposal kita pada dosen. Kedua, kita ikut saja arahan dosen kemana. Jadi kita jangan menentang alur kalau mau cepat selesai. Nanti dosen bilang di bab 1 perbaikin ini, bab 2 ditambah ini, bab 3 tambah ini. Kita ikutin. Nah, kita perbaikan itu minimal lah 3 hari lah. 3 hari. Untuk pertama, boleh kita makan waktu 1 minggu. Mungkin kita mau cari referensi, mau cari jurnal lagi. Tapi itu untuk bimbingan keduanya. Untuk perbaikan pertamanya. Terus perbaikan kedua nanti bimbingan lagi. Itu perbaikan lagi nanti 3 hari 2 hari kita ngadap lagi.
pada dasarnya apabila kita ada perbaikan dari dosen, yang sering membuat mahasiswa yang tidak cepat selesai karena dicoret dosen, dia sudah kalah mental. Artinya antara mau bimbingan, antara enggak, minggu depan aja. Akhirnya waktu berlalu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, setahun. Akhirnya mereka sudah masuklah semester berikutnya, sudah melewati batas semester. Nah, dalam membuat skripsi, kita itu paling lama 1 minggu. Jangan lewat sampai 2 minggu, sampai 3 minggu kita menghilang. Apalagi sampai 1 bulan. Karena itu akan membuat kita jadi malas memulai lagi. Dan dosen juga sudah lupa apa yang dia perintahkan. Sehingga kalau udah terlalu lama, nanti saat Anda bimbingan lagi, dosen juga lupa apa yang dia coret kemarin. Jadi dia akan membimbing baru lagi. Bisa jadi yang lain lagi dia muncul perbaikannya. Nah, itu tip untuk dalam menulis proposal. Jadi proposal itu kalau waktunya itu kisaran 1 bulan, 1 bulan setengah cukup. Jadi Anda buat skedul 1 minggu menulis proposal, ya kan? Terus bimbingan 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, atau 3 minggu, tergantung ini proposal saudara, ya kan? Bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Sudah ACC, kita langsung mengatur jadwal. Sudah mengatur jadwal seminar proposal, kita langsung lagi perbaikan. Jadi perbaikan itu kalau 1 minggu maksimal, jangan setelah seminar proposal. Jadi kita tadi membuat skripsinya 1 minggu. Kita bimbingan anggaplah 3 minggu sampai sebulan. Itu sudah 5 minggu. Perbaikan seminggu, udah 1 bulan setengah. Ini kita ambil waktu yang agak sedang, itu tidak terlalu cepat itu. Nah, setelah 1 bulan setengah Anda mengambil surat penelitian. Anda melakukan penelitian, kalau bisa itu, kalau standarkan 1 bulan. Walaupun Anda secepat penelitiannya 1 minggu sudah selesai, kadangkala kita sudah bisa bimbingan, tapi waktunya belum 1 bulan, tergantung ke dosennya lagi. Kalau dosennya ada 1 minggu, 2 minggu sudah bisa bimbingan setelah dari waktu penelitian, itu nggak masalah kita sambil bimbingan. Kita bimbingan saja, asal kita sudah selesai. Tapi yang jelas penelitian kita benar-benar telah dilakukan. Tapi kalau penelitian kitanya asal-asal, dosen nggak juga mau. Jadi kita anggap aja lah 1 bulan setengah tadi kita dari proposal, membuat proposal bimbingan sampai mengatur jadwal, sampai perbaikan, terus kita melakukan penelitian. Jadi di saat itu kita bimbingan lagi skripsi, kita mengatur ambil juga pembimbing 2 atau pembimbing 1 itu minimal 3 kali. Jadi 3 hari sekali, maksimal 1 minggu sekali. Dan jangan pernah sekali-sekali Anda melewati 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan. Itu kecuali dosennya tidak ada di tempat, kecuali dosennya sedang dinas luar, itu tidak bisa kita tidak bisa membuat apa-apa. Tetapi Anda harus ingat, harus konsisten, komitmen sesuai jadwal, bahwa saya harus bimbingan seminggu minimal 1 kali. Nah, coretan dosen Anda jangan terlalu pusing. Nanti kalau dicoret dosen, Anda bawa pulang, Anda baca baik-baik, apa maunya dosen, Anda pahami, Anda kerjakan. Jangan Anda pikirkan. Kalau dicoret dosen Anda pikirkan, nanti Anda akan pusing, dan Anda tidak bisa berpikir untuk memperbaikinya. Itu tip-tip yang sedikit dari bentuk jadwal penulisan dan bimbingan. Nanti kalau bimbingan skripsi bab 4, bab 5 biasanya cukup 1 bulan setengah. Artinya kalau kita hitung 1 bulan setengah tadi, ditambah penelitian 1 bulan, 2 bulan setengah, ditambah juga bimbingan sama ujian skripsinya 1 bulan setengah. Artinya kita butuh waktu sudah 4 bulan. Itu kalau kita tidak ada hambatan, bimbingannya seminggu 3 kali, seminggunya 2 kali atau seminggu sekali, dan bisa ketemu terus dosennya.
dan mengatur jadwalnya tidak ada hambatan, tidak, dan referensinya juga banyak. Itu sudah memakan waktu 4 bulan. Jadi kita anggap sajalah satu semester kan. Satu semester itu 6 bulan. Jadi kita buat schedule dari awal, dari minggu pertama mengajukan judul, minggu kedua menulis, minggu ketiga bimbing, minggu ketiga 4 5 misalnya, minggu keenam bimbingan proposal, sama minggu ketujuh seminar proposal, minggu ke-8 perbaikan, minggu ke-9 penelitian. Nah, minggu ke-12 atau 13 Anda bimbingan skripsi. Dan ini harus Anda lakukan komitmen dengan jadwal ini. Dan Anda harus komitmen, Anda harus kuat mental, karena tidak ada orang yang membuat skripsi tidak lancar-lancar, mulus-mulus saja. Kecuali kampusnya, dosennya ya pakai apa namanya, ada nepotismenya, ada KKN-nya, sekali datang langsung diteken. Nah, kita jangan berpikir yang seperti itu, kita berpikir yang normal-normal saja. Jadi Anda buatlah seperti itu, jadwal seperti itu, komitmen, jangan pernah menyerah menghadapi hambatan-hambatan yang kita temui, dan jangan membantah dosen di saat seminar. Itu ada juga beberapa tip yang bagus yang Anda perhatikan. Artinya membuat skripsi ini perlu memang komitmen yang kuat, mental yang kuat, tidak mudah menyerah, dan membuat tadi tetap memperhatikan jadwal. Dari judul kita siapkan, jurnal-jurnal kita siapkan, masalah kita ini kita cari, masalahnya, datanya, bimbingannya kita pakai jadwal, menulis kita kasih pakai waktu, komitmen, konsisten, dan harus kuat mental. Ini adalah tip yang bisa membuat Anda cepat selesai dalam membuat skripsi dan tesis. Jadi memang banyak kendala sih, kadang-kala kita menemukan dosen yang sulit. Makanya kalau kita menemukan dosen yang sulit, ya kita ditinggal dulu. Mungkin 1 minggu sekali kita bimbingannya kalau dosennya 1 minggu sekali. Jadi kalau kita misalnya kita membimbingan sama dosen, ditinggal dulu, itu 2-3 hari Anda wajib tanyakan. Anda boleh tanya dengan baik-baik, dengan sopan santun, dengan beretika. Tidak boleh kita mengejar dosen, tidak boleh kita memburu dosen, tidak boleh. Jadi kita harus sabar. Kita yang butuh, kita harus sabar menghadapi itu. Oke, itu saya ringkas. Yang pertama, Anda buat jadwal yang jelas, masuk mulai dari pengajuan judul, jadwal membuat, menulis, bimbingan, seminar, penelitian, pembuatan skripsi, bimbingan skripsi, dan ujian serta perbaikannya. Kedua, yang Anda juga perlu perhatikan adalah niat, komitmen, tekad yang kuat, dan jangan pernah menyerah. Tidak ada orang yang mulus-mulus saja. Tidak ada orang yang tidak mempunyai masalah, hambatan dalam membuat ini, walaupun kecil pasti ada. Jadi jangan pernah terlena, komitmen dan konsisten. Pesan saya itu. Ketiga, perlu juga Anda memperhatikan etika terhadap dosen, etika terhadap penguji. Tidak perlu kita berdebat, tidak perlu kita membantah, kita ikutin alurnya saja. Karena kalau tidak kita ikutin maunya dosen, tidak akan di-ACC. Tapi kita harus tahu konsep-konsep membuat skripsi tesis yang benar itu apa. Karena dalam membuat skripsi dan tesis ini banyak cara. Satu tema bisa dibuat 3 cara misalnya. Satu tema bisa dibuat jenis kualitatif, temanya sama. Dibuat kuantitatif, temanya sama juga. Jadi artinya satu tema itu bisa dibuat berapa tema, berapa jenis skripsinya. Bisa juga metodenya berapa jenis. Jadi bisa semua. Jadi intinya nanti Andanya
ikutin alur dosennya saja. Anda ingin kuantitatif, tapi dosennya ingin kualitatif. Anda ingin kualitatif, dosennya mau kuantitatif. Anda ingin sampelnya pakai rumus solvin misalnya, dosennya mau pakai persentase. Ikut saja, semuanya benar, tidak ada yang salah, benar semua. Cuman ini soal selera, keinginan, pertimbangan. Jadi jangan kita memaksakan keinginan kita, kemauan kita saja. Jadi ikutin alurnya. Mungkin itu sebuah tip yang dapat saya berikan kepada kawan-kawan agar cepat selesai. Saya doakanlah kawan-kawan yang lagi menulis skripsi cepat selesai, cepat wisuda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.